Halo soal mistik Bali dan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini kita akan bahas tentang praktek perdukunan. Jadi saya akan jelaskan perbedaan sebetulnya belajar spiritualitas dan pengen menguasai hal yang supranatural. Kemudian apa yang dilakukan oleh pesulap merah sekarang? Membuka trik-trik yang kemudian bisa dijadikan sebagai alat eksploitasi untuk praktek dukun. Saya mendukung. Tapi ketika satu hal itu bisa dibuat triknya, bukan berarti kemampuan supranatural atau magic ini tidak mungkin dan tidak ada. Oke, saya sendiri itu lebih tertarik spiritualitas. Saya tidak percaya dengan hal supranatural. Tapi di akhir-akhir perjalanan saya menemukan bahwa apa yang kita kenal dengan sihir, magic itu ada dan mungkin. Oke, jadi kalian akan dapat gambaran sebetulnya apa yang saya coba bagikan di Bermain Jiwa tentang mistik itu sendiri. Karena ini mistik bukan klinik, ini mistik satu pengetahuan yang hilang. Oke, seperti apa jelasnya? Silakan kamu simak video ini sampai selesai. Salah satu permasalahan ya, mungkin tidak hanya di Indonesia ya, tapi ketika orang belajar spiritual, itu kemudian mereka identik dengan praktek yang supranatural. Itu sebabnya masalah ini timbul. Padahal ingin saya katakan bahwa spiritual dan supranatural ini dua hal yang berbeda dan saling bertolak belakang. Kemampuan supranatural itu konsekuensi ketika kamu mendalami spiritual. Tapi ketika kamu fokus belajar supranaturalnya, kamu akan menjauh dari aspek pemahaman spiritual. Dari bentuk proses saja ini sudah berbeda. Kalau kamu belajar hal yang supranatural, itu lebih untuk memperbesar keakuan. Karena kamu ingin menguasai satu hal yang punya power. Oke? Sementara proses spiritualitas, khususnya dalam meditasi mistik, itu justru kita meniadakan atau mengikis, mereduksi keakuan, ego, kembali ke titik nol. Maka ketika orang tidak paham hal ini menjadi celah seperti sekarang dieksploitasi. Kalau saya ditanya siapa yang rugi, yang paling rugi sebenarnya pesulap. Karena magician, siapapun yang membuat pertunjukan sulap, emang itu untuk tujuan hiburan, bagaimana membuat trik satu hal yang tidak mungkin secara logika bisa dipertunjukkan. Nah, ketika ini dieksploitasi untuk kepentingan lain, ini yang akan menjadi blunder. Karena akhirnya menyimpang dari pemahaman spiritualitas itu sendiri. Ketika sekarang banyak yang berpihak pada Gus Samsudin misalnya. Kalau ada orang sembuh setelah melakukan terapi misalnya di Gus Samsudin, ya mungkin saja. Hanya di sini kan masalah cara dan kaitannya dengan output. Cara yang digunakan mungkin bisa menggunakan trik-trik sulap. Padahal itu peruntukannya untuk pertunjukan. Sedangkan orang di situ mungkin sedang mengalami masalah. Dan kenapa bisa sembuh? Ya ini yang kita kenal dengan efek placebo dan nocebo. Efek placebo itu sederhananya adalah tentang pemikiran optimistik. Jadi kata kunci semuanya itu dimulai dari pikiran. Dan ini bukan sekedar keyakinan ya. Ini sudah dari riset ilmiahnya. Bahwa ketika kita punya pemikiran yang optimis, ya, positif, itu adalah kekuatan untuk penyembuhan. Jadi seorang yang datang ke dokter ketika dia cocok dengan dokternya, dia percaya, itu sudah separuh dia tersembuhkan. Oke. Demikian sebaliknya efek nocebo, itu efek yang bersifat katakanlah seperti istilah pesimistik. Bahkan satu hal yang tadinya tidak bisa memicu penyakit atau kematian bisa kemudian berakibat satu hal yang negatif. Kenapa orang itu suka magic atau hal-hal yang supranatural? Mengapa orang kita itu suka horor, suka mistis dalam arti klinik roh-roh baik? Karena tanpa disadari, ini adalah bagian mekanisme yang ada dalam diri manusia. Bagian dari insting manusia yang membuat manusia itu bertahan dan berkembang. Oke? Ini erat dengan tradisi keagamaan. Ada berapa alasan kenapa orang akhirnya suka seperti supranatural. Katakanlah pun kamu melihat pertunjukan magic ya, sulap, kamu tahu itu trik, tapi kamu masih saja suka, penasaran. Jadi alasan pertama kenapa orang suka magic,
hal yang supranatural adalah pada dasarnya manusia itu menyukai sesuatu yang tidak logis atau melampaui logika, karena ini menimbulkan efek heran. Dan keheranan itu menyembuhkan. Kenapa menyembuhkan? Karena ketika kamu punya harapan, itu menjaga harapanmu tetap ada, punya peluang, itu bakal terjadi sekalipun itu sulit. Jadi kalau kalian kembali lihat waktu bayi baru bertumbuh, dia belum sepenuhnya punya logika, permainan yang diberikan oleh orang tuanya itu adalah ciluba, sampah yang bersembunyi kemudian memberikan kejutan. Bayi suka. Nah, dalam diri kita sampai kita dewasa pun, sisi anak-anak itu adalah bagian dari alam bawah sadar kita. Meskipun tahu logikanya, meskipun tahu itu triknya, ini adalah bagian yang ibaratnya tidak terpisah dari alam bawah sadar kita. Jadi peristiwa apapun yang ajaib, yang melampaui logika kalian, sama halnya ketika saya sering bagikan tentang intuisi, kalian mendapat keuntungan, melakukan sesuatu yang tidak terpikir, itu sebetulnya esensi yang sama dengan efek magic atau hal-hal yang supranatural. Artinya semua orang tanpa disadari suka. Oke. Kemudian efek yang ditimbulkan dengan keheranan tadi, ketakjuban, ini mengembalikan diri kita pada kepolosan anak kecil. Oke. Ini melegakan. Karena ketika kita hidup penuh tekanan, banyak masalah, ini seperti membuka ruang, seperti kembali menjadi anak-anak kecil yang tidak melekat. Oke. Jadi kekuatan manusia, Homo sapien ini, dibanding dengan makhluk yang lain adalah kemampuan untuk berimajinasi, melihat masa depan, dan mengubah peradaban. Satu hal yang ada di imajinasi orang, kemudian dibentuk satu pertunjukan. Ini seperti memberikan energi, makanan. Secara insting, manusia itu selalu berupaya bagaimana eksistensinya tetap bertahan untuk hidup. Nah, pilihan bagaimana kamu bertahan hidup itu pasti mengutamakan rasa aman dan nyaman. Kekuatan magic, pertunjukan, sulap, itu ada pada trik yang membuat satu hal yang tidak mungkin itu bisa ditunjukkan. Okay? Dan bayangkan ketika ada orang punya masalah, entah dia sakit atau masalah yang lain, datang kepada dukun, ya kan, dia sudah tidak punya harapan, dalam kondisi yang tertekan, melihat satu hal yang ajaib, dia otomatis percaya. Ini yang dikatakan eksploitasinya. Karena tadi secara insting bagaimana saya bertahan hidup, apa yang memberikan rasa saya lebih aman dan nyaman, itu secara insting pasti langsung dipercaya begitu saja. Jadi fondasi dasar sebetulnya kalau bicara tentang spiritualitas, saya sering mengungkapkan bahwa sifat pikiran maya, karena pikiran itu menggambarkan, pikiran itu ilusi, dan itu sulit untuk kita terima. Adalah hal yang mendasar. Makanan enak itu kalau kamu sehat, kalau kamu tidak sehat, makanan itu menjadi tidak enak. Artinya hanya aktivitas kimia dalam pemrosesan pikiran kalian. Kasus buta warna, ternyata warna itu bukan pada objek, tapi pada pikiran kita. Jadi kekuatan pikiran ini pasti mengikuti insting bertahan dan berkembang. Jadi proses mempelajari sifat-sifat dari pikiran, mekanisme kerja pikiran, kekuatan pikiran itu sendiri, ini adalah hal yang kita lakukan dalam belajar spiritualitas. Kalau kalian sering melihat podcast seperti Deddy Corbuzier, dia bisa membuat pertanyaan yang menjebak, yang bisa mengangkat hal-hal yang tadinya mungkin tidak ingin diungkapkan. Demikian pula pesulap merah, jauh yang saya ketahui dia belajar banyak tentang hipnosis. Oke. Ini semua adalah kaitannya dengan kekuatan pikiran. Nah, terkait hal ini, kalian bisa mencari di internet sosok Dr. Gustav Kuhn. Dr. Gustav Kuhn ini pada awalnya tertarik banyak pada aktivitas pertunjukan magicnya, sulap. Sebelum dirinya menekuni bidang psikologi, dia sampai membuat lab tersendiri fokus untuk meriset pertunjukan magic ini yang diberi nama Magical Lab. Ini menjadi bagian di Departemen Psikologi Goldsmith, University of London. Jadi Magical Lab tadi singkatan dari Mind, Attention, and General Illusory Cognition, yang artinya tentang perhatian pikiran dan ilusi
dari aktivitas pikiran itu sendiri. Jadi dia mengatakan bahwa aktivitas magic itu tentang seni memanfaatkan celah kognisi dengan mengalihkan perhatian. Oke? Maka dalam pertunjukan magic itu unsur pertama kali adalah penyesatan dan pengelabuan. Kemudian ada pemaksaan melalui sugesti. Nah, ini kaitannya dengan hipnosis tadi. Cara halus untuk membentuk perhatian yang berbeda. Nah, apa yang diungkapkan ini tadi menjadi kekuatan sebetulnya bagaimana kita tetap sadar dalam arus informasi yang sekarang ini banyak di era digital. Jadi ini bisa dimanfaatkan akhirnya untuk memfilter arus informasi hoax, ya, palsu. Dan dengan belajar bagaimana celah pikiran itu bekerja, ini membuat kita semakin tahu bahwa kalau kita tidak sadari, apa yang dilakukan Gus Samsudin itu juga adalah bagian dari kekuatan magic untuk memanfaatkan celah. Jadi ini perkembangannya jadi luas, bisa dimanfaatkan ke berbagai bidang. Jadi misalnya dalam aktivitas politik, ini bisa membentuk persepsi, bisa mengarahkan sikap orang. Itu kenapa sekarang kita melihat kasus Gus Samsudin hanya satu hal. Kemarin penipuan dengan dana donasi atas nama agama. Belum lagi bisnis dengan embel-embel agama. Jadi di sini pentingnya kita tahu pikiran kita sendiri, dan itu yang membuat saya tertarik untuk belajar meditasi. Jadi pertanyaan di depan tadi terkait kenapa orang kita suka lihat mistis yang hantu-hantu dan menakutkan, ini diungkapkan juga oleh Dr. Gustav Kuhn. Jadi kekuatan seni magic sama halnya dengan kenapa orang suka film horor. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang real, itu benar menakutkan. Jadi ketika dikemas dalam pertunjukan, menjadi satu hal yang bisa dinikmati. Sekarang saya percaya magic itu ada. Setelah saya banyak mencari, membaca dasar sains yang sekarang diberi istilah pseudosains. Contoh sederhana seperti kemarin kejadian pandemi suku Baduy, ya. Mereka tidak pakai obat-obatan, hanya pakai istilahnya ritual dan ramuan leluhur mereka. Mereka bisa bebas pandemi. Ini karena mereka masih menjaga tradisi. Nah, yang hilang adalah konteks pemahaman sainsnya. Saya baru bisa memahami ketika membaca sains yang dikatakan tadi pseudosains. Sains dari Tesla, John Worrell Kelly, kemudian Maxwell. Ada satu hal yang mendasari setiap ritual yang tidak lagi kita lakukan. Kebiasaan suku Baduy menginjak tanah itu adalah tentang kelistrikan, pemahaman akan energi, koneksi antara kosmik dengan ibu bumi. Nah, saya menemukan magic itu apa? Ini dari tradisi, kalau kalian cari istilahnya ada Wiccan, ya, seperti ritual di era-era Yunani atau Romawi, saya lupa, dari tradisi pagan. Jadi di peradaban yang dulu, apa yang dikatakan pagan, Wiccan, kemudian di Cina ada Tao, ada kabalistik di Yahudi. Ritual-ritual yang dilakukan sama dengan apa yang ada di tradisi leluhur kita. Jadi ini adalah sebuah ibaratnya tren, ya, tren spiritualitas di masa yang lampau. Dan ini penuh dasar sains, keseimbangan antara materi dan non materi. Jadi pertunjukan magic, ya, itu ada kaitan dengan kata magic pakai K, ya, M-A-G-I-C-K. Ini dari tradisi Wicca, penyihir lah. Kalau kalian pernah melihat film penyihir, nah ini penyihir, ya, sama dukun lah istilah kita. Jadi definisi magic di Wiccan itu adalah seni menggunakan pikiran bawah sadar untuk membuat perubahan di dunia materi. Jadi bagaimana menggunakan stimulasi sadar pikiran kita dengan ritual tertentu, simbol-simbol tertentu, nyanyian, mantra, dupa, supaya bisa mengangkat kekuatan laten dari alam bawah sadar, mengangkat kekuatan yang diberi simbol-simbol dewa, jin, kecerdasan dari
kekuatan malaikat yang pada akhirnya ini akan mengubah dunia di sekitarnya. Oke, ini era yang katakanlah susah kalau kita lihat sekarang karena sangat-sangat berbeda ritualnya. Nah, supaya itu semua bekerja harus ada harmoni antara manusia dan alam. Maka kalian mengenal istilah seperti alkemi, unsur-unsur, itu ada dasar sainsnya. Kemudian mengenal penanggalan astrologi, bagaimana mengerjakan suatu ketika ada gerakan planet yang sinkron karena terkait medan energi. Ini juga yang menjadi kunci mendirikan bangunan-bangunan candi besar. Oke, jadi ini yang bisa saya bagikan. Jadi kalau kita belajar spiritualitas itu adalah konsep yang luas, bisa dari berbagai perspektif. Dan spiritualitas tidak harus belajar hal-hal yang supranatural. Spiritualitas bisa juga dipelajari atau diungkapkan dalam aktivitas seni, melukis, menyanyi, olahraga juga bisa. Intinya ini tadi yang dikatakan kekuatan perwujudan. Di spiritualitas itu adalah tentang studi kepedulian pada eksistensi kita yang bukan materi, mendaya gunakan pikiran, mengetahui celah kognisi, kelemahan pikiran tadi adalah kekuatan kita mewujudkan sebuah peradaban yang lebih baik. Oke? Nah, orang jadi terjebak, tertipu karena hanya berhenti pada fenomena yang menakjubkan tadi, tapi tidak tahu dasar alasan, ya kan, sainsnya, ya kan, triknya. Jadi spiritualitas pada level ekstrim sangat berbeda dengan spiritualitas. Tidak butuh keyakinan, yang diyakini hanyalah proses bagaimana menjadi lebih baik. Spiritualitas tanpa Tuhan juga bisa. Buddhisme itu adalah bentuk kajian spiritual tanpa Tuhan. Jadi ini yang ada dalam aktivitas luhur, semua bentuk ritual tidak terpisah dengan ekspresi ritual kekuatan yang terpendam, yang laten tadi, tariannya, nyanyiannya, simbol-simbolnya, semua adalah bagian dari kultivasi kekuatan pikiran. Ketika kita berhenti pada fenomena, ya magic harus dibatasi pada hiburan. Untuk menjadi kita lebih berbudaya, harus ada dasar pengetahuannya. Jadi magic itu adalah sebuah pengetahuan yang belum bisa dijelaskan, yang belum diketahui triknya. Mistik itu adalah studi tentang misteri. Setelah lain okultisme menyibak suatu hal yang tersembunyi supaya kekuatan Tuhan itu dinyatakan. Kalau tidak bisa dinyatakan, akhirnya berhenti pada pemujaan fenomena. Akhirnya orang gampang dikelabui. Jadi mistik itu sendiri yang pernah saya ungkapkan. Mistik adalah koneksi dengan kekuatan kesadaran. Ini sepenuhnya gaib, karena kamu tidak bisa menjelaskan kesadaran. Kesadaran ini yang melandasi pikiran bisa bekerja. Kesadaran itu sebelum pikiran. Kamu tidak bisa menjelaskan apa yang sebelumnya dengan apa yang lahir dari kekuatan itu. Jadi mistik adalah ilmu tanpa penjelasan. Gurunya adalah kesadaran, guru sejati. Oke, kalau kalian suka video ini silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar kalau ada hal yang kurang jelas. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.